Karena liat TikTok ini aku malah salfok sama teksturnya. Kayak bener-bener pure snail mucin. Jadi ini 7 miso snail mucin 95 plus peptide facial essence. Fungsinya untuk memperbaiki tekstur kulit sama mengencangkan kulit. Terus karena dia ada kandungan 95% extra lendir siput dan 5 jenis peptide, jadi efektif banget untuk buat kulit kita jadi kenyal sama sehat. Jadi buat kalian yang skin barrier masih bermasalah, pasti akan cocok sama ini. Dan ini teksturnya bener-bener lengket kayak lendir siput, tapi surprisingly pas dipakai ini nyaman karena dia cepet ngeresep. Kulit bener-bener jadi glowing ala Oni Korea ya. Pantes orang Korea glowing semua. Soalnya snail ini salah satu ingredient skincare andalan mereka. Untuk pemakaian ini bisa di pagi atau nggak malam hari. Nah buat yang kulitnya sensitif nggak usah worry, karena ini cocok untuk segala jenis kulit. Udah gitu alcohol free sama fragrance free, sama non comedogenic juga. Nah, walaupun tadi kayak lengket-lengket gitu, tapi kalau misalnya udah ngeresep sama sekali nggak lengket. Nah biar efektif sebelum pakai snail mucin yang tadi, kalian bisa pakai waterful hyaluronic acid toner. Ini bisa membantu menjaga kelembapan kulit kalian sampai lapisan terdalam. Tekstur tonernya bukan yang cair banget, pasti pakai ringan langsung berasa kayak licin gitu dan lembab. Biasa aku tap-tap kayak gini, tapi kalau misalkan mau pakai sebagai CSM juga bisa kok. Ada yang udah pernah coba snail mucin? Gimana menurut kalian? Stop, aku mau kasih tahu warna blush yang sangat amat centil. Teksturnya kayak adonan gitu ya, membel. Nih ya, pakai brush kalian gini-giniin, gak ada falloutnya kan tuh. Ada teksturnya beda. Aku kasih tutorial ya, pakai blush centil. Best partnya adalah mereka brand lokal. Stacy, tahu Stacy? Ini ada 4 warna. Itu yang ngeluarin kushnya sangat amat. Dua warna ini perfect color banget, tapi pakainya yang warna muda dulu. Ini shade-nya peach, terus pakainya aku di apple cheek-nya sini. Harus tersenyum tuh, lihat. Sangat pigmented. Dan dia tuh gak powdery, jadi ke complexion basah ataupun powder, dia tetap bagus dua-duanya. Kayak nggak akan nge-crack gitu kalau dipakai di atas powder. Ini aku udah pakai bedak. Gemes banget ya Allah. Tetap nempel, dia kayak nempel gitu. Ini aku blend lagi pakai sponge. Jadi kalau tekstur yang kayak gini tuh gampang banget di blend. Mau kalian pakai sponge bisa, mau pakai brush juga bisa. Wow, sempil kan? Sempil. Maksudnya bilang gitu apa sih? Terus pakai juga di hidung sini, tapi di sininya aja ya, jangan melebar-melebar. Udah merona kayak gini, emang cukup? Enggak, itu harus seperti orang habis nangis tonjok. Terus kita pakai shade yang robust, ini tuh yang lebih gelapnya ya, tapi masih tetap pink. Pakainya di bagian luar, jadi kayak agak gradasi tapi graduation. Dengan kata lain graduation. Jangan lupa di hidungnya juga. Buat semua skin type menurut aku cocok karena dia tuh nggak oily, terus juga nggak powdery, jadi kayak cakep banget bro. Sampai mata juga, jadi biar senada tuh warnanya sama muka. Bisa di-build pula warnanya tuh. Tuh, pakai blush tuh kayak begini. Pakai blush dikit-dikit kayak gitu udah gak zaman. Nambah jangan. Ini baru centil. Blush adalah kunci makeup supaya kelihatan fresh seharian. Tadam! Sudah jadi blush centil starter pack di Dudu. Karena ini blushnya di-infuse sama primer, jadi kayak gini, bagus. Gak ada patching, gak ada bolong-bolong segala macem. Warna keluar semua, jangan kita harus support brand lokal ya. Kalian harus level up your blush pakai punyanya Stacy. Ini nggak aku pakein setting spray ya, kita lihat, oke? After 6 jam masih ada banget, masih menyala. Bahkan tadi aku tap-tap lagi supaya berkurang gitu, soalnya tadi kayak ngejreng banget, kayak makin ngejreng gitu. I love you. Gak ada patchy sama sekali. Semoga review aku membantu. Hah? Ini lip tint apa lip cream sih? Kok bisa ya warnanya seniut ini? Ternyata ini 2 bestseller lipis dari Azari. Ada tinted lippy cake. Lip tint yang sampai sekarang itu masih sering banget aku pakai. Banyak pilihan shade yang menurut aku tuh beda banget sama lip tint pada umumnya. Shade lebih creamy sedikit dan itu justru bagus ya karena dia pigmented dan jadinya tuh hydrating di bibir. Stain sih jangan ditanya ya karena ini salah satu lip tint lokal yang stainnya tuh powerful banget. Pastinya juga nggak lengket dan nggak patchy di bibir. Ini ada velvety lippy cream karena teksturnya smooth jadi feels di bibir tuh ringan dan nyaman banget. Ini juga intense dan ini tuh nggak bikin bibir kering dan malah ini tuh bisa banget ngeblur garis-garis bibir. Minim transfer dan ini juga smudge proof. Ini aku punya resep ombre yang menurut aku ini effortless banget. Bahkan gak makeupan aja cuma pakai lip product itu tuh kayak bikin look jadi lebih segar. Jadi kalau suka gloss bisa pilih lip tint, kalau suka matte bisa pilih lip velvet atau dua-duanya juga boleh banget. Makeup aku setelah 10 jam masih nempel, kayak nggak geser, pokoknya flawless banget. Pas paginya kayak nggak ada beda nggak sih, cuma lebih oily aja sedikit. Aku tuh lagi rajin banget exfoliate pakai toner ini yang efektif untuk mengangkat sel kulit mati, sebum muka berlebih, dan deep cleansing pori-pori. Makanya pas dipakein makeup pasti lebih aware karena kulit mukanya udah ke exfoliate dan lembab. Aku bisa bilang melembabkan karena mereka ada cucumber water dan aloe vera extra. Oh iya, aku tuh nggak mau rugi, aku gosok sampai leher dan siku tangan juga supaya kulit mati dan sebumnya semua keangkat. Cukup dipakai 2-3 kali seminggu dan nggak usah dibilas. So far sih aku cocok ya. Gimana, kalian udah ada yang cobain belum?
Rekomendasi toner buat kulit yang lagi jerawatan. Kalau lagi jerawatan gini, aku biasanya back to basic skincare. Buat toner, aku selalu cari yang kandungan utamanya ada centella. Karena centella itu bagus banget buat menghilangkan kemerahan dan meredakan jerawat. Biasanya aku apply tonernya pakai kapas, lalu aku tuang agak banyak, dan aku diamkan di area yang ada jerawatnya selama 2 menit. Terus aku lanjut pakai moisturizer dan sunscreen. And now, as you guys can see, setelah beberapa hari, jerawat aku tuh udah jauh mereda dan udah nggak ada kemerahannya lagi. Wajib banget buat cobain Acne Calming Toner dari Skintific ini. Serum tapi dalamnya ada jarumnya. Yes, ini VT Riddle Shot 100. Ini tuh yang Cica Riddle. Itu serum yang di dalamnya ada kandungan Cica Hyalon sama Cica Riddle. Cica Riddle itu adalah micro needle. Jadi jarum tapi yang ukurannya tuh sangat-sangat kecil. Intinya buat menghaluskan kulit yang kasar dan ngangkat sel kulit mati. Dia ini boosting ampule, jadi pakainya itu pertama sebelum kita pakai skincare yang lain. Gue udah cobain ini sekitar 2 minggu lebih. Gue beli yang saset ya. Teksturnya tuh mirip kayak serum biasa, tapi pas di-apply di kulit itu berasa banget ada sensasi cekit-cekitnya. Jarum itu tuh juga berfungsi biar skincare yang kita pakai setelahnya tuh kayak lebih nyerep gitu ya. Setelah berapa minggu cobain, yang gua rasain tuh besokannya setelah pakai ini, itu kulit gua tuh jadi jauh lebih mulus, mirip kayak pantat bayi gitu loh. Dipegang pun juga jadi lebih halus. Ya ini tuh juga ada kekuatannya ya, ada yang 50 itu yang paling rendah. Ini gua beli yang 100, ada lagi yang 300, 700, sama 1000. Dan hati-hati kalau kulit kalian sensitif, ini cobain yang rendah dulu. Gua pun nggak berani pakai tiap hari ya, apalagi kalau abis eksfoliasi itu selalu gua selangin kayak berapa hari baru gua pakai ini. Tapi apakah gua suka? Yes, gua suka sih. Dan gua bakal beli yang full size-nya karena ya abis pakai ini tuh kulit tuh berasa mulus banget. Mirip kayak pantat bayi lah pokoknya. Produk lokal juga ada yang ngeluarin dari Something, coba kalian cek deh. Jadi kira-kira kalian tertarik nggak nih buat nyoba skincare yang ada jarumnya? 7 kali ceramide, 10 kali ceramide, minggir dulu. Ini nih namanya Cerabus. Kandungannya ada di moisturizer terbarunya True If, yaitu Cerabus Barrier Moisturizer. Kenapa Cerabus? Karena Cerabus ini kandungannya tuh langsung bekerja sebagai barrier action untuk meningkatkan kualitas skin barrier dan sebagai deep action yang bisa merangsang pembentukan ceramide alami di kulit. Selain ada kandungan Cerabus, ini juga ada kandungan glutensi yang bisa menenangkan kulit meradang, iritasi, serta kemerahan. Dan kandungan glutensi ini di kulit aku tuh cocok banget karena pas lagi kemerahan gampang banget reda di kulit, bener-bener enak, nyaman teksturnya, bisa menjaga skin barrier dan menjaga elastisitas kulit. Ini tuh bikin kulit jadi sehalus sutra. Pokoknya True If nggak pernah ngecewain, kalian wajib coba. Cuma kalau rajin IPL tapi deodoran itu masih yang mengandung chemical. IPL itu nggak murah guys, itu harganya 5 jutaan. Jangan sampai IPL-nya udah mahal tapi ketik kalian tuh tetap gelap cuma karena deodorannya yang salah. Dan deodoran yang aku pakai tuh dari Grace and Glow, ini harganya nggak nyampe 50.000, berarti nggak nyampe 1%-nya dari harga IPL-nya. Tapi peranan dia tuh nggak kalah penting. Ini semua ternyata udah pada habis. Buka yang baru lagi aja. Dan cara pakai deodoran tuh jangan sampai salah. Pakainya tuh setelah mandi, of course. Pada saat Katie itu dalam kondisi 100% kering ya, sudah tinggal di-apply aja. Dia roll on gitu, tuh. Dan setelah di-apply kayak gini, pastiin dia tuh udah mengeresap dulu. Udah kering nih, baru pakai baju. Kalau cara pakainya tuh udah bener, ini nahan bau iya, ngurangin keringet iya. Bahkan yang paling favorit aku tuh emang Black Opium ini. Wanginya enak banget, kayak pakai parfum di Katy. Dan yang paling penting apa? Dia itu nggak ada chemical inside-nya, jadi nggak akan bikin Katy kalian tuh makin gelap. Sebenarnya terserah kalian mau cobain deodoran apapun, yang penting inget jangan ada chemical inside-nya. Kalau aku boleh saranin, aku saranin ini. Aku pakai dia udah lumayan lama, jadi mending kalian cobain aja. Thank you banget buat pujiannya buat rambut aku. I know meskipun udah ada ubannya, buat yang punya uban harus tetap pede ya. Yuk sekarang aku bahas hair care routine aku. Sebenarnya sebelum mulai keramas, tahap pertama sebelum aku pakai shampoo, itu aku selalu pakai ini. Ini conditionernya punya Lavojoy. Ini fungsinya buat ngurangin kusut di rambut karena aku pakainya kayak gini, dari sini sampai sini. Terus aku sisi-sisi kayak gini nih. Ini buat ngurangin rambut-rambut yang rontok. Habis dibilas, sekarang aku pakein shampoo. Nah buat shampoo aku pakai punya Lavojoy juga. Jadi sebenarnya aku tuh pakai ini gara-gara waktu itu lagi viral di TikTok, terus aku cobain dan bersyukur banget ini cocok buat aku. Soalnya ya sebenarnya aku tuh orang yang sensitif banget sama yang namanya alkohol terus sama silikon. Nah ini itu nggak mengandung alkohol, sulfat, paraben juga. Fungsinya dia itu buat merangsang pertumbuhan rambut
dan mengurangi rambut yang rontok. Biasanya ya buat shampoo yang buat mengurangi rambut rontok itu kan wanginya kayak wangi-wangi herbal yang rada nusuk gitu kan. Nah ini tuh nggak, wanginya itu kayak gimana ya, kayak woody yang enak banget gitu deh. Buat hair masknya aku pakai ini punya Vino. Jadi ini tuh brand Jepang, kalau nggak salah aku tuh beli mulai bulan November tahun lalu. Setelah setengah kering, aku semprotin ini hair serumnya punya Lavajo juga ke kulit kepala. After keringin rambut, sekarang aku pakai hair oilnya Honey. Ini tuh aku beli di Jepang juga dan lagi viral banget di sana. Aku pakai cuma segini aja. Ini tuh bikin rambut makin shine. Ini hasil rambut aku. Semoga sudah ngejawab pertanyaan kalian ya. Kalian pernah ngalamin hasil makeup kayak gini nggak? Padahal udah skin prep pakai moisturizer yang benar sebelum makeup, atau udah pakai produk yang ada oil controlnya tapi kulit tetap masih minyakan. Itu bisa jadi karena salah pakai sunscreen. Kali ini aku bakal share tips pilih sunscreen buat pemula pakai 2 cara aja. Yang pertama, kita harus belajar cara nentuin jenis kulit kita sendiri. Umumnya ada 5 jenis kulit, dari normal, kering, berminyak, kombinasi sampai ke sensitif. Untuk kulit normal bisa aman pilih dan pakai sunscreen apa aja. Kulit normal yang aku maksud itu nggak kering, nggak oily, nggak berjerawat, dan cuma ada sedikit komedo. Pokoknya perfect skin. Setelah cuci muka jangan pakai produk skincare apapun selama 1 jam. Kalau berasa kering dan ketarik itu artinya kulit kalian kering. Tapi kalau rasanya berminyak terus lengket pas dipegang itu artinya kulit kalian berminyak. Kalau kombinasi, berminyaknya cuma di daerah T-zone, dahi, hidung, dan dagu. Terus bagian pipi sini tuh berasa kering. Nah kalau untuk sensitive skin lebih gampang taunya. Gampang kemerahan, gampang berjerawat atau beruntusan. Kalau kita udah tahu sama jenis kulit sendiri, cara kedua itu pilih sunscreen sesuai sama kebutuhan kulit kita. Pada udah tahu kan sama sunscreen ini? Yes, bener guys. Sunscreen unitary yang bisa buat berbagai tipe kulit dan sesuai dengan kondisi kulit orang Asia Tenggara. Buat yang oily skin bisa pilih Unitary UV Watery Essence. Buat combination skin, pilih Unitary Global Sun Care UV Protector. Untuk dry skin, pilih Unitary Sunblock Moisturizer Facial. Nah, untuk sensitive skin ada juga nih Unitary Sun Face Protection Serum. Keempatnya udah punya SPF 50+ dan udah ada laporan uji SPF-nya juga, jadi udah pasti no tipu-tipu. Efek perlindungan dari sinar matahari tahan hingga 12,5 jam, terus juga waterproof dan sweatproof. Lately kulit aku lagi sensitif banget, jadi aku pakai yang Unitary Sun Face Protection Serum SPF 50+ PA+++. Walaupun teksturnya ringan, tapi dia tetap nge-moist, nggak ninggalin white cast dan meresapnya juga cepat. Kalau kalian mau beli sekarang, kalian bisa dapetin diskon 15% di keranjang kuning aku. Aku jamin ini best deal banget dibanding platform lain. Stoknya sangat terbatas, jadi yuk buruan check out sekarang. Kaget banget ternyata ada ingredients baru di dunia perskincarean yang udah terbukti 18 tahun penelitiannya. Jadi ada kandungan baru yang namanya melasil. Jujur aja aku baru dengar, katanya sih bagus buat bekas jerawat. Jadi mari kita buktiin aja. Jadi ini melasil ingredients dari L'Oreal. Karena kepo susah nemu apa itu melasil, aku coba baca dari packagingnya. Ini emang ingredients baru ya guys, karena butuh penelitiannya sampai 18 tahun untuk bisa melahirkan produk ini. Dan cuma L'Oreal aja yang punya. Nah klaimnya ini bisa menghilangkan noda hitam atau nggak bekas jerawat, termasuk juga flek akibat penuaan atau nggak sinar matahari. Selain ada melasil, ada kandungan glycolic acid sama niacinamide. Nah beda melasil ini dia bisa langsung tembus ke akar noda hitam. Jadinya pasti lebih optimal. Nah, untuk glycolic acidnya dia nggak se-strong sama sensitif sebelumnya, jadi bisa dipakai setiap hari. Ini aku coba pakai pas malam hari dulu. Ini teksturnya lumayan cair, jadi gampang meresap. Dan lucunya lagi nih itu warnanya pink. Terus dipakai sama sekali nggak ada cekat-cekit sih di aku. Untuk pemakaian pertama overall oke. Rasanya kulit jadi halus banget, terus lembab sama glowing. Jujur aku sendiri nggak sabar lihat full resultnya 2-3 minggu ke depan. Nanti aku update lagi ya, ingetin aku.